warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Julianti dengan nomor induk mahasiswa 22.811 dari kelas 22 5D01. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi kuliah yang bertema bagaimana manusia bertuhan. Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal dengan catatan manusia itu telah mencapai titik fitrah atau God spot dan terbatas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran. Dan semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika manusia mengakui bahwa Allah lah Tuhannya, suara hati itu masih terus berjalan dan masih bisa dirasakan hingga saat ini. Kecuali hati yang tertutup, sudah merupakan fitrah manusia untuk memiliki rasa ketuhanan dan memiliki kebaikan hati nurani. Namun hal ini tidak terjadi kepada orang yang hatinya telah tertutup. Walaupun demikian, ia pun masih bisa merasakan hal ini, namun dengan kadar yang rendah. Tuhan berada di dalam hati orang-orang yang suci. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Melalui penyucian hati, potensi roh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan intensif materialistis yang berlebihan. Dalam istilah agama disebut dengan hawa nafs atau hawa nafsu. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pancaran rahmat Tuhan sehingga darinya terpancar energi positif yang kemudian mempengaruhi penilaian dan sikapnya. Perbedaan paradigma dan God spot, yaitu paradigma atau persepsi adalah lapisan belenggu yang menutup God spot. Persepsi tercipta karena pengaruh-pengaruh luar yang membentuk paradigma dan pikiran kita. Sedangkan dalam God spot terdapat suara-suara hati yang bersumber dari sifat-sifat ilahi. God spot yang berisi bayangan-bayangan sifat Tuhan itu telah built-in dalam diri manusia. Mengapa manusia memerlukan spiritualitas? Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, yang memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana, yang tak menentu. Karena kenikmatan yang dihadirkan oleh jabatan, harta, dan kekuasaan mudah menggiring kita memilih melakukan perbuatan-perbuatan amoral dan menyalahgunakan wewenang, termasuk melanggar prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini. Integritas tanpa spiritualitas ibarat membangun rumah di atas tumpukan pasir di tepi pantai, yang dapat roboh kapan saja akibat terpaan ombak laut. Kita membutuhkan spiritualitas untuk mampu mempertahankan integritas di tengah dunia yang penuh godaan yang menggiurkan. Kita tidak saja membutuhkan bakat, kapasitas intelektual, dan kompetensi untuk memenuhi panggilan hidup kita. Namun, kita memerlukan spiritualitas yang akan menjaga kita untuk tetap memilih cara-cara bermoral dan patut di tengah aneka dinamika kehidupan tak menentu. Iman, keyakinan yang melandasi nilai-nilai spiritualitas, memampukan kita memenuhi panggilan hidup sambil tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat. Hidup sambil tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat, sehingga kita tidak terhanyut mengejar kebendaan dan materialisme yang berlebihan. Ketika hati nurani yang takut akan Tuhan itu mulai merasuki kesadaran dan hasrat hidup kita, maka kita memiliki kemampuan untuk menempuh hidup dengan integritas. Hidup dengan integritas berarti hidup dengan prinsip, dengan atau tanpa kontrol dari pihak lain. Kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang kita yakini. Artinya, integritas kita diukur dari apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan, bahkan pada saat kita sendirian.
untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan, sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Demikianlah penjelasan materi tentang bagaimana manusia bertuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.